Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu akan membagikan video pembelajaran mengenai tema 4 yaitu globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama membuka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk kompetensi dasarnya, bahasa Indonesia, yaitu kompetensi dasar 3.2. Menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.2. Menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan bahasa, kosakata baku, dan kalimat efektif. Kompetensi dasar IPA 3.6. Menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Kompetensi dasar 4.6. Menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Kompetensi dasar IPS 3.3. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam unsur atau lingkup ASEAN. 4.3. Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah 1. Dengan menyimak, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dan dilihat dengan tepat. 2. Setelah menyimak, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. 3. Dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dan dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. 4. Setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. 5. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Yang keenam, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu siapakah yang ada di dalam gambar itu? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar Menteri Luar Negeri Indonesia. Siapa namanya? Iya, beliau adalah Ibu Retno Marsudi yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri untuk Republik Indonesia. Selanjutnya, ada yang tahu gambar apakah itu? Iya, itu adalah gambar pertemuan kepala-kepala negara di kawasan Asia Pasifik. Sebanyak 21 kepala negara dari kawasan Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat, Presiden Tiongkok, Presiden Rusia, dan juga Perdana Menteri Jepang. Forum ini juga dihadiri 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden
Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Dari wacana tersebut, coba anak-anak cermati pertanyaan berikut. Yang pertama, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Pertanyaan yang kedua, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara belahan dunia? Silahkan dari dua pertanyaan tadi, anak-anak temukan jawabannya. Berikutnya, simaklah teks eksplanasi berikut ini. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Kamis, 17 Desember 2016, pukul 19.27 waktu Indonesia Barat. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, di gelar wicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jauh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas maksud. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi, masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan tidak berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia memakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Sumber antaranews.com. Anak-anak, tahukah kalian bahwa paragraf tersebut merupakan salah satu contoh teks eksplanasi, yang mana pada paragraf pertama teks tersebut menampilkan topik masalah. Kemudian pada paragraf kedua dan ketiga ditambah dengan
tamat pribadi penulis. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dalam pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa, selama kita belajar di rumah, tetap terapkan protokol kesehatan. Rajin cuci tangan dan selalu gunakan masker ketika keluar rumah. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.